Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu saat ini berlangsung di dalam pertolongan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bawa syukur dan pujian kita kepada Allah yang Maha Tinggi. Kita pujikan Kidung Jemaat 246 bait yang pertama, Ya Allah yang Maha Tinggi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita dengarkan sabdanya, yakni hukum kasih sebagaimana tertulis dalam Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Di dalam segala kelemahan kita, marilah kita datang kepada Tuhan yang menjadi tempat pengampunan dosa dan keselamatan yang sejati. Kita akui dosa-dosa kita seraya memuji PKJ 37 nomor 1, "Bila kurenung dosaku." Bila ku
Saudara-saudariku yang terkasih, terimalah berita kasih karunia dari Allah menyelamatkan. Mari kita terima melalui 1 Yohanes bab 1 ayat 9 sampai 10. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Terimalah pula petunjuk hidup baru dari Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Segenap umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita serahkan hidup ke dalam tangan pengasihannya, serta memohon kepada Allah agar kita diberi rahmat untuk hidup dalam kasih-Nya senantiasa. Kita pujikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus dipujikan 2 kali. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan pada ibadah ini adalah firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 107 ayat yang pertama dan yang kedua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan.
Kasih setianya tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita bawa seluruh persembahan kita kepada Tuhan, diiringi nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 287A, bait yang pertama, Karang Beri Syukur. Saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan menyatukan hati di dalam doa. Puji dan syukur senantiasa kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas kasih dan karunia-Mu. Engkau telah mencukupkan kebutuhan kami hari lepas hari. Tuhan, pada kesempatan ibadah ini, Engkau juga memberikan waktu kepada kami untuk memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan HBK, persembahan pengadaan tanah, maupun persembahan khusus. Kiranya Engkau sucikan persembahan ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan berkat yang berlimpah, Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan kejujuran di dalam mengelola persembahan. Dan sebentar lagi Bapa, kami hendak menerima taburan firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu. Dan kepada hamba-Mu Pendeta Agia Sesa Kanumbara yang akan memberikan firman-Mu pada malam hari ini, kiranya Engkau urapi, Engkau berikan kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan nanti hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, apabila di dalam kami berdoa, terlebih di dalam kami mengumpulkan persembahan terselip dosa dan kesalahan, kiranya Engkau ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memperhatikan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 33 menyatakan kepada kita demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus.
Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur, sukacita, dan beriman kepada Tuhan bahwa setiap kali kita datang beribadah menyembah Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, maka kita boleh merasakan berkat-berkat-Nya mengalir dalam kehidupan kita. Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada ibadah Minggu Prapaskah yang kelima. Di dalam kehidupan kita, ibu bapak, saudara, dan anak-anakku yang terkasih, apabila kita diberikan kesempatan untuk memilih antara hadiah dan hukuman, mana yang kita pilih, yang kita sukai? Hadiah atau hukuman, saudara? Kebanyakan dari kita, bahkan mungkin semua, memilih hadiah daripada hukuman. Karena apa? Karena hadiah lebih menyenangkan, lebih enak. Sedangkan hukuman itu pasti susah, berat, tidak menyenangkan, dan semoga saja dijauhkan dari kehidupan kita yang namanya hukuman. Pada sekitar tahun 1800, di suatu daerah di Eropa Timur, daerah ini dipimpin oleh seorang raja. Rakyat di daerah itu merasakan keresahan dan kekacauan yang amat sangat karena terjadinya berbagai macam tindak kejahatan, terutama perampokan dan pencurian. Mereka merasa resah, takut, dan was-was karena perampokan dan pencurian ini membuat mereka
merasa tidak aman. Melihat keadaan yang demikian, sang raja ingin melindungi rakyatnya dan mengeluarkan hukum yang tegas bahwa setiap perampok dan pencuri apabila terbukti bersalah di pengadilan akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Raja ini adalah seorang raja yang baik hati, tegas, adil, dan bijaksana. Sejak kecil ia sudah terpisah dari orang tuanya. Ayahnya meninggal ketika ia masih bayi, sementara ibunya tidak pernah ia jumpai di dalam waktu yang sangat lama. Setelah hukum itu diterbitkan oleh sang raja, mulai tertangkaplah satu persatu para pelaku perampokan dan pencurian itu. Mereka semua dibawa ke pengadilan dan sang raja ikut menyaksikan pengadilan itu. Sang raja kemudian menyaksikan ada seorang wajah yang tidak asing bagi dia masuk sebagai tahanan, yaitu salah satu dari kelompok perampok dan pencuri yang berhasil ditangkap dan dibawa untuk diadili. Ia memperhatikan dengan sungguh-sungguh wajah dari orang itu. Ternyata salah seorang dari kelompok perampok dan pencuri itu adalah ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Di dalam hati sang raja bergejolak, ingin menyelamatkan sang ibu yang sangat ia rindukan, yang sudah lama tidak ia cintai, tetapi sebagai seorang raja ia harus menegakkan hukum. Raja yang adil dan bijaksana harus konsekuen dengan hukum yang ia titahkan sendiri. Kemudian hakim memutuskan bahwa para perampok dan pencuri itu harus dihukum cambuk sebanyak 25 kali. Hukuman cambuk akan dilakukan keesokan harinya pada jam 9 pagi. Mengetahui hal yang demikian, sang raja tidak bisa tidur semalaman. Hukuman cambuk itu adalah hukuman yang mengerikan, karena sekali cambukan itu sudah memberikan luka yang sangat berat bagi mereka yang dihukum. Ia berjuang mencari cara bagaimana menyelamatkan sang ibu yang ternyata masuk dalam kelompok perampok dan pencuri, karena ternyata setelah mereka terpisah dalam waktu yang lama, ibunya bertahan hidup dengan cara merampok dan mencuri, sekalipun itu bertentangan dengan hati nuraninya. Keesokan harinya, hari eksekusi tiba, dan orang-orang yang telah diadili, para perampok dan pencuri itu akan menerima hukuman cambuk. Satu persatu dieksekusi, dan hingga tiba saatnya sang ibu dari raja itu yang akan dihukum. Sang raja kemudian masuk ke tempat penghukuman itu karena disaksikan oleh rakyat banyak. Orang banyak bertanya-tanya apa yang akan dilakukan sang raja itu, kenapa dia tiba-tiba masuk ke tempat penghukuman ini. Sang raja kemudian berkata kepada Algojo, Tuan Algojo, biarlah untuk kali ini hukuman cambuk yang harus diterima oleh wanita ini diberikan kepada saya. Rakyat semuanya tercengang, apa yang terjadi? Sang raja kemudian menjelaskan, wanita yang akan dihukum ini adalah ibu saya. Sebuah kesalahan saya tidak merawat, memperhatikan dan mencintainya, sehingga harus melakukan tindakan kejahatan yang sedemikian rupa. Hingga akhirnya terjadilah demikian. Sang raja menerima hukuman cambuk demi ibu yang ia cintai. Sang ibu pun merasa terenyuh dan ia tidak mau lagi mengulangi perbuatan jahatnya. Dan mereka pun akhirnya bersama-sama kembali sebagai ibu dan anak. Saudara dan saudariku yang terkasih, sebuah kisah yang haru, yang menyentuh hati. Bagaimana pengorbanan seorang anak untuk menyelamatkan ibu yang ia cintai. Tetapi dengan tetap
mengedepankan hukum yang harus diterima. Di dalam kehidupan masa sekarang, mungkin kita juga pernah mendengar apabila ada orang yang melakukan kesalahan, tentu orang tersebut akan berusaha melindungi dirinya. Sehingga tidak heran kita melihat berita atau mendengar berita di televisi atau di internet, apabila kena tilang dan sebagainya akan menelpon saudara atau kerabatnya agar dibebaskan. Tetapi tidak sedikit ada mereka yang kena hukuman, kena tilang, bahkan yang menilang itu adalah suaminya sendiri, bapaknya sendiri. Anak ini, kemudian si ibu ini rela mengikuti proses yang ada, karena memang itulah yang harus dijalani. Di dalam hati sang penegak hukum atau polisi atau hakim mungkin yang harus menjatuhkan vonis mungkin juga bergejolak. Ini bagaimana? Yang melanggar hukum istriku sendiri, anakku sendiri, saudaraku sendiri, mungkin orang tuaku sendiri, mungkin guruku. Di dalam hati bergejolak, tetapi mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan profesional. Dan itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, kisah yang sama rupanya terinspirasi dari cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Karena perbuatannya, manusia jatuh ke dalam dosa, dan akibat dosa adalah penghukuman. Penghukuman itu adalah maut, mati kekal, terpisah dari hubungan yang benar dengan Allah. Tetapi apakah Allah kemudian tidak memberikan hukumannya kepada manusia? Tetap ada hukuman, tetapi yang harus menanggung semuanya itu adalah putranya sendiri, Tuhan Yesus Kristus yang diutus ke dalam dunia. Karena begitu besar cintanya kepada manusia, saya dan saudara, sehingga ia merelakan anaknya sendiri, putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, untuk menanggung semua hukuman, menanggung semua akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Di satu sisi Allah Maha Adil, karena barang siapa berbuat dosa harus dihukum. Tetapi di satu sisi Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Kasihnya tak terbatas untuk kita, untuk saya dan saudara. Firman Tuhan hari ini, ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, mengajak kita semua untuk mengingat bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus jangan sampai menjadi hal yang sia-sia. Pengorbanan yang begitu besar yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah karya terbesar yang kita terima dari Allah. Tetapi karya terbesar itu, kematian Tuhan Yesus bukanlah garis akhir, garis finish. Sebab firman Tuhan menyatakan, aku berkata kepadamu, ayat 24, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tuhan Yesus memang harus mati di kayu salib. Tetapi itu untuk melahirkan keselamatan, agar semakin banyak orang diselamatkan, agar dunia ini diselamatkan. Dengan demikian kita dapat mengerti bahwa pengorbanan Tuhan Yesus bukanlah hal yang sembarangan, sepele. Oleh karena itu ketika kita ikut Tuhan Yesus, jangan menganggapnya sebagai hal yang sepele, remeh. Suam-suamku saja tidak apa-apa, tetap dapat berkat. Jangan sampai kita anggap sebagai hal yang sepele, hal yang sembarangan. Sehingga di dalam kehidupan kita, ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, ketika kita mengingat pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus Kristus yang rela menanggung hukuman kita, salib yang harus kita pikul, paku yang harusnya menusuk tangan dan kaki kita, duri yang harusnya menusuk kepala kita, semua ditanggung oleh Tuhan Yesus. Itu karena besarnya
kasih Allah yang melampaui penghukuman. Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan karya pengorbanan yang luar biasa, maka tidak ada nama yang lebih agung dan mulia selain nama Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi yang lebih agung dan mulia selain pribadi Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga menjadi teladan bagi kita, bahwa kasih-Nya melampaui setiap penghukuman. Ketika kita ingin membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan, ketika kita ingin melampiaskan amarah, kebencian, dendam kita kepada orang lain, kita ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita merasa apa yang kita lakukan sebenarnya sudah benar, tetapi ada orang yang menipu dan mengkhianati, rasa-rasanya di dalam hati ingin membalas. Ya. Ada ayat mengatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, berdoalah bagi musuhmu, dan ucapkanlah berkat bagi mereka yang menganiaya kamu. Kehadiran Tuhan Yesus yang menyelamatkan adalah kehadiran yang juga menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Kasih-Nya yang menyelamatkan adalah kasih yang sungguh mulia dan layak untuk kita hargai, kita hormati, kita cintai di dalam kehidupan kita. Marilah saudara dan saudaraku, kasih Allah yang sedemikian besar, yang tidak ada batasnya, kita bawa ke dalam dunia ini. Ayat 32 menyatakan, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada. Siapa yang mau dipakainya? Saya berdoa, kita semua menjawab, saya mau Tuhan Yesus, saya mau Engkau pakai untuk memberitakan kasih Allah yang melampaui segala penghukuman. Saudara dan saudariku yang terkasih, di Minggu Prapaskah yang kelima ini, firman Tuhan kiranya menggugah kita semua untuk menghargai kasih Allah dan mau untuk membawanya, mewartakannya, menyebarkannya di sepanjang kehidupan kita, dengan kekuatan yang ada pada kita, dengan talenta yang ada pada kita, dengan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita, dengan harta atau kekayaan yang ada pada kita, kita wartakan kasih Allah bagi dunia yang sedang sakit, yang sedang terpuruk, yang sedang dikuasai oleh dosa, agar mendengar dan percaya berita di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa Surgawi, Allah kehidupan, kami bersyukur untuk begitu besarnya cinta dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah ada habisnya. Sekalipun kami jatuh bangun dalam dosa, Engkau menguatkan kami untuk hidup suci. Sekalipun kami menjauh dari kasih-Mu, Engkau merangkul kami agar selalu dekat kepadamu. Ketika kami mulai ragu-ragu dan tidak percaya, Roh Kudus berkarya meneguhkan iman kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan,
Berikanlah kami hati yang rela untuk mengalami kasih Allah yang melampaui segala penghukuman, juga rela untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, dan juga rela untuk memohon maaf apabila kami melakukan perbuatan yang salah kepada sesama kami. Ya Tuhan, tanamkanlah firman-Mu dalam-dalam di hati kami, agar hidup kami senantiasa ada di dalam kehendak-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap keluarga dan rumah tangga, khususnya jemaat Gereja Kristen Jawa Welar, dan semua umat-Mu yang menikmati ibadah lewat video ibadah online hari ini ya Bapa. Engkau berkati setiap keluarga dan rumah tangga dengan damai sejahtera, dengan keharmonisan, dengan keselamatan, pemulihan dari segala konflik. Demikian pula ya Tuhan, rezeki dan kecukupan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pintakan berkat-Mu ya Tuhan untuk keluarga-keluarga di dalam pergumulan, baik itu relasi antar anggota keluarga, pergumulan keuangan, sakit penyakit, persoalan-persoalan lainnya yang menimbulkan konflik dan ketidakdamaian. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, karya Roh Kudus ada di dalam hati setiap anggota keluarga kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang kami bawa di hadapan-Mu, setiap persoalan dan permasalahan yang menekan di dalam kehidupan kami, yang membuat kami seolah-olah merasa tidak kuat, yang membuat kami berkata, Tuhan ini terlalu berat bagi kami. Kami menserahkan di bawah kaki-Mu yang kuat dan penuh kuasa. Ya Tuhan, kami juga pintakan berkat-Mu untuk pelayanan di GKJ Welar ini, para majelis, badan pembantu majelis, semua aktivis gereja, semua warga jemaat, kiranya Engkau berkati dalam keadaan baik, sehat, dan penuh semangat untuk melayani Tuhan. Sekalipun beribadah bersekutu dari rumah masing-masing, tetapi ibadah dan persekutuan tidak pernah akan kami abaikan. Sebab itu adalah salah satu kunci kami menikmati hidup yang penuh berkat. Kami juga berdoa ya Bapa untuk program pelayanan yang telah dirancang di Jemaat Gereja Kristen Jawa Welar ini, kiranya menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu, baik yang ada di tengah, timur, barat, utara, selatan, semua mendengar kabar sukacita dan pelayanan kami boleh diurapi oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa kami Indonesia menghadapi pandemi COVID, program vaksinasi, demikian pula kedisiplinan untuk hidup bersih, menjalankan protokol kesehatan, kiranya senantiasa kami lakukan dengan tekun dan setia. Pemerintah dibantu oleh segenap lapisan masyarakat, dan terutama ya Tuhan, mereka yang berjuang di garda terdepan, para petugas kesehatan, tugas di rumah sakit, para perawat, para ilmuwan, demikian pula ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang tiada henti berdoa untuk pemulihan dan kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa kami. Kiranya Engkau mendengar doa kami dan memulihkan bangsa ini sebagai bangsa yang takut akan Engkau. Kami berdoa pula ya Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami senantiasa mengalami kasih Allah, dan kami pun hidup senantiasa taat kepada firman-Mu. Ya Tuhan, Allah kami yang baik, kami juga menyerahkan
akan pergumulan yang dialami oleh hamba-hambamu, terutama para orang tua kami yang sudah berusia sepuh. Kiranya kekuatan dan kasih-Mu boleh Kau nyatakan senantiasa untuk Ibu Suti Partoswarno di kelompok 1, Ibu Hadiwinih, Ibu Marti Darto, Ibu Warsini Sarimin di kelompok 2, semuanya Engkau pelihara di dalam kasih dan rahmat-Mu. Demikian pula Ibu Sayepti, Ibu Ambon, Ibu Suparni Tarjo, Bapak Surahyendra Saputro di kelompok 3, semuanya Engkau kasihi dan Kau pelihara di dalam rahmat-Mu senantiasa. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang dalam masa pemulihan dari sakitnya, Bapak Haribowo, Bapak Bambang Wismono, demikian pula Bapak Sumaryono beserta Ibu di kelompok 1, kasih dan kuasa-Mu menjamah dengan luar biasa. Demikian pula Ibu Sri Mulyati, Ibu Sri Sumarti di kelompok 2, kiranya terus Kau berikan kesehatan dan sukacita di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemulihan kesehatan Bapak Sutoto pasca operasi, demikian pula Bapak Yohanes Mulardi di kelompok 3, kasih dan kuasa-Mu menjamah dan menyempurnakan kesehatan hamba-hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan pula setiap pinta doa kami pribadi lepas pribadi yang tidak dapat hamba-Mu sampaikan satu persatu. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami mohon ampun apabila kami di dalam menaikkan doa ada dosa maupun kesalahan. Terima kasih ya Tuhan, segenap doa dan syafaat kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa kasih Allah yang jauh lebih besar dari segala penghukuman yang ada di dunia ini ke dalam seluruh kehidupan kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 260, bait yang pertama, dalam dunia penuh kerusuhan. Bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di sepanjang abad, mari kita nyatakan pengakuan percaya kita seturut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita undur dari ibadah ini dan masuk ke dalam kehidupan kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini sampai selama-lamanya. Amin.